Apaan sih? Apaan sih? Baru mandi loh, cewek-cewek baru mandi loh. Apa sih? Apaan sih yang kalian tunggu-tunggu? Aduh tuh. Subuh-subuh mandi ya. Subuh-subuh mandi. Cangkok kali. Banyak yang nungguin. Apa? Kalian nungguin apa sih? Udah aku tidur ah, udah capek, udah itu ah. Udah subuh. Cewek-cewek subuh mau bobo ah. Bobo dulu ah. Besok lagi aja ya. Boleh nggak besok lagi? Barbarnya. Barabar bar barbarnya bisa nggak besok lagi? Kalian bisa tidur nyenyak nggak kalau besok lagi? Barbarnya. Jangan. Kalian nungguin apa? Aku tuh nggak tahu apa-apa. Tidak. Gilang, gilingan ditunggu 8 jam. Lu nungguin apa 8 jam? Pesawat, ojek, apa kereta 8 jam. Nungguin aku ngapain? Emang aku ada informasi apa sih guys? Hmm? Enjong. Udah bobo ya. Good night everybody. Mimpi manis. Coba lihat dulu ya WA. Ini ada yang WA enggak? Soalnya nanti udah nggak ada lah, aman lah kayaknya ya. Oke. Nungguin bangun. Kita mana? Oke. Kita pembukaannya adalah apa ya? Pembukaannya tete aja kali ya. Tete. Biar nggak pada nggak, biar kalian nggak pada itu guys, nggak pada tegang gitu loh, ya kan? Oke. Barbara ini dipersembahkan oleh Kimina. Aku mau pakai skincare sekarang, endorsannya Barbar ya, say. Advanced Night Skin Lightener ya. Jadi ini buat apa? Krim malam. Kita iklan dulu ya guys, biar kalian nggak apa? Nggak panas, nggak deg-degan. Kita cooling down kulit kita pakai night cream dari Kimina ya. Begitu, oke. Tipis-tipis aja tuh kan. Ini skincare yang bagus, nggak usah mahal tapi cocok, daripada skincare mahal-mahal tapi nggak cocok. Jadi kalian boleh cobain Kimina ya. Ya, menurut aku pedas karena ada cabai dari Organic Center ya. Ini cabai nggak pakai bahan kimia, jadi kalian bisa coba, ada di supermarket terdekat Anda. Cabai dari Organic Center. Oke, sponsor Barbar hari ini. Apalagi 2 kacang. Lebay ah, udah. Itu kan. Kalian nungguin apa? Yang penting iya, aku barbar dapat endorsan loh, lumayan. Ada dari Kimina, ada dari Organic Center ya. Berasa RCTI, emang kan tersanjung. Pakai kolor dulu boleh nggak sih? Gue nggak pakai kolor loh. Gue pakai kolor dulu ya, bentar ya. Gak enak cerita nggak pakai kolor, sabar ya. Pakai kolor dulu, oke? Pakai cangcut dulu, M. Sabar. Aduh. Barbar nggak pakai cangcut kayak gimana gitu. Oke. Selamat Anda telah datang di acara Barbar Kuy. Barbar. Adalah enggak ini nggak endorse ya. Ayo cangcut kalau ada yang mau endorse silahkan langsung ke biodata, oke? Jadi hari ini aku menceritakan ulang ya. Kayak yang kemarin kan aku tadi pagi
aku kerja terlalu banyak jadi nggak terlalu fokus gitu ya. Inti dan cerita hari ini adalah apa ya? Pertemanan yang menusuk dari belakang ya kan, menusuk dari belakang terus pinjem sana pinjem sini terus ujung-ujungnya nggak dibalikin. Kita harus tahu dulu cerita yang kalian tahu dari semuanya adalah Nikita Mirzani sama Fitri Sahuteru. Buat kalian yang tahu, Fitri Sahuteru ini baru kenal-kenal sama Niki kan berapa tahun ya, kayaknya 4-5 tahunan gitu kan. Diki dari keadaan terpuruk dia, aku off dulu komen ya biar temenan toksik betul. Oke, aku off dulu komen biar aku fokus ya. Nikita ini kenal sama Fitri ini 5 atau 5 tahunan, 4 sampai 5 tahunan ini. Dia di waktu yang terpuruk, dia nggak tahu mau kemana, dia mau curhat ke siapa, dia pun uang pas-pasan gitu kan. Jadi pas ketemu sama Fitri ini dia merasa bahwa oh iya ya nanti aku bisa jadi, oh lampu dulu, lampu beauty light, oke. Aku bisa menjadi kayak kakak Fitri Sahuteru gitu, apa kayak cantik gitu kan, sosialita, rekeningnya no limit gitu kan, BCA prioritas gitu kan. Jadi dia yang mensupport Niki seolah-olah kayak yang yaudah Nick lu ikut sama gua aja nanti aku kenalin sana sini. Jadi Niki itu terpengaruhi sama Fitri sampai dia ini kasihan sih guys ya. Waktu dia di penjara itu dia habis uang banyak karena kan dia udah di penjara nih sama Kadito kan di Serang itu. Si Fitri bilang kalau lu mau keluar lu harus bayar segini dan itu sampai 4 miliar lebih loh hartanya Nikita habis sama Fitri ya, harus bayar sini, harus bayar sana, harus bayar sini, harus bayar sana, harus sini, dan itu diminta langsung sama Fitri. Jadi Nikita ini dijebak sama Fitri dan dia itu permasalahannya kan gara-gara Fitri juga ya, yang mengenalkan Nikita sama mantan suaminya Nindi kan Fitri ya di kantor kakak Ocha itu loh. Jadi yang mendomplangkan, yang mengenalkan semuanya, yang mengatur semua strategi ini Fitri ya. Jadi dia yang penting dia orangnya ngatur orang, terus dia bisa barbar, terus dia bisa menter ya. Jadi selama ini kan orang nggak tahu siapa dia. Dia kan kemarin tuh teman terdekatnya dia dulu tuh Femi Permatasari, Kalina Octavia, Ola Ramlan, siapa lagi artis ya yang gue masih inget, Nindi. Kalau yang lain-lain gak begitu ya, masih baru-baru, oke. Jadi itu mereka tuh teman dekat ya guys. Yang sekarang masih bestian itu Ola sih ya, Ola yang masih bestian sama Besan lah, jangan bilang besti ya, oke. Jadi si Nikita ini udah di penjara, duit keluar banyak untuk dia keluar. Terus yang terakhir ini yang baru-baru ini Loli dicuci otaknya supaya membenci ibunya sendiri. Itu real guys, itu real dan fakta. Ya karena apa? Loli ini dikasih uang sama Fitri per bulan untuk stay di UK. Kalau anak kecil gitu ya masih bisa dibimbing. Kalau kita orang baik pasti bilang udahlah, segimana apapun itu tetap ibumu, kamu pulang aja, pasti nanti ada jalan keluarnya gitu. Tapi enggak, sama Fitri udah kamu stay di sana aja. Nih tante kirim ya buat makan kamu, uang jajan kamu. Jadi sama Fitri itu anaknya si Nikita tuh, si Loli tuh disupport guys ya. Jadi sampai sekarang ini si Loli nggak mau pulang karena ada supportannya Fitri Sahuteru. Yang kedua, Antonio Deodola ya, mantan suami sirihnya Nikita. Dia itu cuci juga otaknya sama Fitri karena ya aku juga nggak mau nyalahin semuanya ke Fitri sih ya. Salah satunya waktu Anthony cerai dan memutuskan untuk balik ke Jerman ya, itu dia minta izin dulu sama si Kak Fitri gitu kan. Ini gimana dong solusinya biar si Anthony sama Nikita itu
ada jalan tengahnya kan, namanya pasangan pasti ada aja lah ya guys ya, apa berantem-berantemnya. Tapi dipanas-panasin sama si Fitri. Udah lu balik aja. Lu di sini juga nggak dihargai. Lu bawa barang-barang lu semua yang punya lu bawa. Makanya ada dia udah sampai tahu barang apa aja yang harus dibawa. Dan Nikita sakit hati kan karena itu barang-barang yang berharga sama buat Nikita. Makanya si Anthony itu bawa barang-barangnya ke Jerman. Sampai sini kita kan waktu marah itu dia list-list kan barang-barang apa aja yang dia itu. Jadi kalau misalnya kalian pikir teman dekat, sahabat dekat, kakak yang baik nggak mungkin menggitukan temennya sendiri ya Nikita. Jadi kalau misalnya aku nih jadi temennya Nikita, pasti aku nasehatin Loli nggak boleh gitu. Gimana apapun itu ibumu. Oke lah, mamamu lagi marah, lagi emosi, udah biar tenang dulu, udah nginep dulu sama tante atau apa gitu kan. Anthony, ya udahlah, Niki lagi marah, lagi stres, mungkin kan dia juga baru pulang dari penjara gitu kan, perlu time untuk apa cooling down. Ya udah, lu liburan dulu ke Bali kemana gitu kan, refreshing dulu, ntar balik lagi atau kan apa counseling, couple counseling kan bisa ada kasih solusinya kalau teman yang baik. Tapi ini enggak, dia mencuci otak semuanya, anaknya si Loli dan si Anthony Dodiola ya. Itu yang terjadi sama Nikita dan Fitri. Itu penjelasan kenapa Nikita dan Fitri itu tidak berteman lagi. Satu, uangnya Nikita habis untuk keluar dari penjara. Kedua, anaknya Loli di cuci otaknya biar membenci ibunya. Itu yang terjadi kan sama si Fitri, kan membenci ibunya kan. Jadi kalian bisa lihat ya, anak durhaka. Si Fitri Sauteru mengajarkan Loli untuk menjadi anak durhaka. Oke, yang ketiga, Tony untuk balik lagi ke Jerman supaya si Fitri ini bisa megang si Nikita. Kan waktu pacaran Nikita jadi sibuk kan, dia nggak punya waktu untuk Fitri kan karena pacaran gitu segala macem. Kalau misalnya Nikita sendirian kan dia emotionally unstable, jadi secara nggak langsung kan dia pasti telepon Fitri, cari Fitri segala macem kan, beraktivitas sama Fitri. Jadi itu yang dia pegang. Oke? Nah, sekarang beritanya yang lagi ribet ya guys, karena setahu aku ya, ini aku udah ngobrol sama ya, aku dapat info dan cerita dari orangnya langsung ya. Fitri ini, kalian bertanya-tanya kan, kenapa salonnya Fitri, skincare-nya Fitri nggak laku atau gimana, tetap dia gembar-gembor gitu kan ya. Fit 911, Bihota Tututu, Beauty Hot Tututu, di Bali, di Jakarta, di BSD, sama di Bandung. Kalau di Bandung kayaknya udah tutup deh. Di Bali dan di Bali dan di BSD itu, kalau yang di BSD dia menipu orang namanya Jerry, Bapak Jerry. Bapak Jerry ini dia punya apartemen di BSD juga kalau nggak salah ya. Jadi dia menaruh uang di situ dan dia diancam kalau misalnya lu nggak mau itu, gue bongkar siapa ani-anian yang gue pernah jual ke lu. Itu salah satu temennya ya guys. Salah satu temennya Fitri itu dijual ke Bapak Jerry ini yang punya apartemen ya. Jadi seolah-olah dia mau bisnis partner, terus ujung-ujungnya dijorokin itu si artis itu, temennya, salah satu temennya, gue nggak mau sebut lah ya, si Besan gitu kan. Nah, dia dapat duit dari itu, dia bukalah si salon itu di BSD. Nah, kenapa si Besan bisa cerai sama mantan suaminya yang di podcast ya? Karena si Fitri. Si Fitri bilang sama mantan suaminya, dia bilang, lu tahu nggak si Besan ini masih jual diri, lu tahu nggak? Nih buktinya. Jadi dia yang ngejual si bestinya itu, dan dia juga yang ngebongkar sendiri guys ternyata. Ya. Tapi yang menguntungkan itu Fitri. Dia udah dapat duitnya juga iya, udah menipu Bapak Jerry juga iya, dia menghancurkan juga sama besannya itu, ya. Gua nggak sebut nama besannya lah ya. Kalian udah tahu besannya Fitri Sauteru siapa, oke? Makanya dia bisa cerai. Kalian bisa boleh lihat podcastnya ada di YouTube. Segimana pandangan si besannya itu, ya. Jadi kalau misalnya besannya mengakui nggak mengakui, ada mantan suaminya. Karena mantan suaminya yang bilang, oh selama ini lu masih jual diri gitu loh. Ya, dijualin sama Fitri gitu kan. Dan kemarin aku tahu
si Besan ini meminjam uang ke salah satu temannya namanya Amelia Sari Natadipura. Nih, gue sampai lengkap nama lu ya. Nggak ada lagi kan nama yang Amelia Sari Natadipura ya. Itu si Ans Jewelry yang punya berlian ini ya kan, berlian batu akik, batu-batu banjar, batu-batu serpihan yang dia kumpulkan sebagai pencucian uang juga. Jadi dia si Besan ini dia minta tolong ke si Amel, udahlah lu pinjemin gue dulu deh apa berliannya, lu apa boleh nggak gue balikin gitu, nggak apa-apa deh kan, menter kan si Besan juga kan pakai Birkin pakai itu, tapi ya lagi BU kali ya. Terus si Amel ngomong, ih jijik gue sama si Besan katanya gitu kan Tom and Jerry kan, coba kalian kalau lihat ya, si Fitri Sahuteru tuh pasti bilang ya nih si Besan sama si siapa Amelia itu kayak Tom and Jerry berantem mulu ya, karena dua-duanya ani-anian guys, sama. Dua-duanya lonte gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu, persirkelan mereka itu toksik semuanya ya. Jadi yang bilang mereka bukan lonte, semuanya lonte jual diri. Cuman mereka high class, bukan lonte per tarif, per jam, per session gitu, per business meeting gitu kan ya. Kita, oh ini ada produk apa baru, mau aku jadi brand ambasadornya, nanti aku di apartemen itu seolah-olah aku owner gitu kan, ya kan? Gitu loh. Jadi itu yang terjadi sama si Besan dan si Amelia Sari Natadipura, ya kan? Jadi si Amel ini yang kalian tahu kan dia penjual berlian kan, ternyata itu berlian serpihan guys. Jadi berlian serpihan dia bubuk-bubukin jadiin satu, dan kalau misalnya kalian itu namanya lab grown diamond namanya ya. Jadi dia itu bukan apa? Bukan diamond yang benar-benar naturally grown, lab grown diamond. Bisa 2 diamond yang beda dan harganya jauh ya. Misalnya yang 2 karat, yang natural diamond itu misalnya 2M. Kalau misalnya lab grown paling cuma 50 juta, 100 juta karena dibikin dari lab. Di serpihan itu sama mereka dibikin sampai nyatu, dipadatkan dari suhu yang panas banget. Nih, gue sampai teknik ya guys, lab grown diamond. Jadi itu dan bisa disertifikat. Tapi sertifikatnya bukan GIA, namanya lab grown diamond. Dia jualnya berlian yang ala-ala GIA. Jadi dia minta kalau misalnya ini ya, dia jualan itu tuh minta kopinya ada 2 gitu. Jadi dia beli berlian yang asli nih. Kan keluar nih sertifikat GIA-nya. Boleh nggak gue minta kopinya? Nah, kopinya itu dia tukar sama lab grown diamond. Itu ketahuan guys ya. Karena kalau kalian penjual berlian, kalian bisa lihat keker, ini bukan berlian, hampir mirip ya, tapi bisa kalian bisa bandingin ya, lab grown diamond sama natural grow diamond ya, different. Lab grown tuh berarti dalam laboratorium, oke? Jadi si Amel ini dia menjelekkan si Besan, yang gue nggak mau nolongin lu lagi karena dia lagi kebelit hutang guys. Yang tahu gue nih, Amel ini tas-tasnya, berliannya, sama apa baju-bajunya itu yang dia pakai itu dia minjem ya, minjem dan dia nggak mau bayar. Itu aku taunya ya, mereka kan punya bisnis gitu-gitu kan. Jadi ya namanya orang sosialita kan, pasti ya adalah gosip-gosip burung-burung manja gitu kan. Nah, ketemulah sama si ibu ini yang aku bilang Kakak Nana ya. Kak Nana ini pernah viral karena dia menter ya guys. Dia show off Birkinnya gitu ya. Birkin gitu dia pajang-pajang gitu. Dia pajang-pajang gitu. Terus netizen mikir gitu, itu kayaknya istrinya ini deh, dia bilang gitu, istrinya bapak-bapak bintang-bintang deh. Kok bisa ya menter-menter gitu kan ya. Kroko Himalaya gitu kan. Nah, dia ketar-ketir karena viral gitu kan di di TikTok, di YouTube. Dia udah mulai geper gitu. Dia udah kayak, aduh, gua menter-menter nggak bisa nih gitu kan. Dia ketemu lah sama Fitri, guys. Jadi nih ya foto-foto yang aku bilang ini.
dia itu menitipkan semua tasnya dia ke Fitri Sahuteru ya. Nih, gua kasih lihat ya, guys. Jadi foto-foto Fitri pakai, gua kasih lihat dulu foto mana aja yang Fitri pakai isi apa si Birkinnya. Biar kalian bisa mencocokkan ya. Karena kan kalau kita mau membilang sesuatu tuh harus ada bukti ya kan nih. Fitri Sahuteru, hi how are you darling ya. Jadi ini ada tas yang warna Birkin Kroko, mana yang dia pergi di pesawat. Nih ya, Birkinnya ini. Yang biru ini ya, yang bikin Kroko ini punyanya si kakak Nanat ya, kakak Nanat. Dia juga punya best friend namanya Kak Nanat lagi di Australia. Ya pokoknya kalian tahu lah ya, Kak Nanat ya. Ini yang ini kalian bisa lihat ya, Birkin biru Kroko ya. Ini udah pasti jarang, nggak banyak orang yang pakai, oke? Terus sama Birkin 25 Cry ya, yang ini. Yang dipakai-pakai ini. Ini juga punyanya Kanana, oke? Jadi barang-barang yang si Fitri pakai itu kebanyakan punyanya Kanana, karena Kanana kemarin disorot. Nah ini nih. Oh halo. Oh halo. Dia menter-menter BCA prioritas ya say. Tuh, ini juga tas yang merah. Ya, kalian inget ya. Tas yang merah ini ya. Ingat ya. Solehah. Pamer tas merah, uy. Pengajian nih, yang mengadakan pengajiannya kalau nggak salah si Amelia deh. Ini tuh, ya. Ada Mbak Sosialita. Tuh. Cipika-cipiki. Mesra, bestai. Mesranya ya Allah, Masya Allah nih ya. Jadi kalian udah lihat ya, semesra ini. Nah, gua kasih lihat bukti ini tas-tasnya Kak siapa, oke? Eng. Kita lihat dulu tas yang biru, oke? Itu ada namanya saya di bawah, oke? Tas yang Birkin merah. Oke. Sama yang Cry. Ya, kalau misalnya aku mau ngomong itu pasti di sini. Oke. Ya, jadi ingat, dia tas yang Birkin 25 ini titipannya Kananat, ya. Birkin merah. Birkin hijau, biru. Jadi kayak balonku ya, guys. Merah, kuning, hijau ya, di langit yang biru Birkin tuh. Tuh, ya. Oke. Jadi si kakak Nanat ini dia galau karena lagi dipantau sama karena dia viral kan. Dia masuk ke TikTok, dia masuk ke YouTube, dia masuk ke Instagram. Ini kok istrinya bintang-bintang, Polela bisa menter-menter. Setahu gua gajinya Polela begini, ya kan? Terus Amel juga kan, setahu gua istrinya Polela gajinya segini, kok bisa sih punya bilion, punya begini, punya begitu kan. Jadi dipantau KPK, dan nitipnya ke Fitri. Karena kan Fitri suaminya seolah-olah mau kondo kan. Dulu dia bukan mau kondo, bandar kan. Jadi nggak dipantau. Dan Fitri ada bisnis yang legit, ada PT Nake, walaupun itu PT penipu juga. Jadi si Kak Nanat ini bingung gitu, kayak yang yaudahlah daripada nanti bingung dan ditakut-takutin sama Fitri. Ya udah lu titip aja ke gue. Nanti kalau misalnya lu mau pakai, lu tinggal bilang sama gue mau yang di mana. Gue pokoknya rumah gue gede gitu. Ada tas-tas buat, ada penitipan khusus buat Birkin itu. Dia bilang gitu. Apa ada AC-nya? Gue nggak bakal matiin AC-nya. Dia bilang gitu kan. Titip aja di gue. Makanya ini dibawa semua karena hartanya si Kananat ini lagi dicek gitu. Kok lu artis? Apa kok lu istri Polela punya banyak aset gitu kan? Dari mana kalau misalnya mereka dari keluarga berada, bisa dibuktikan harta warisan atau apa kan? Kita tahu gaji polisi berapa, say. Ya kan? Kita tahu gaji presiden berapa, say. Kita tahu bisa lihat perpajakan berapa, NPWP berapa, KTP berapa, ya kan? Bisa dilihat apa income kita. Satu Birkin 2 miliar sayang, ya 2 miliar, oke? Jadi nggak yang Himalaya gue nggak mau kasih lihat ya guys, karena itu bukti banget bahwa itu punya
Kananat yang ya gitulah ya. Nanti itu sekarang aku masih kasih kalian bukti-bukti manja-manja aja dulu. Jadi si Kanana taruh di situ padahal udah dibilang sama salah satu sahabatnya si Kak Kariri gitu ya. Si Kariri ini bilang, "Nat, lu jangan titip di sana. Lu nggak lihat dia aja bisa ngejahatin ibu kandungnya sama adik-adiknya. Terus anak tirinya aja mau dipenjarain. Lu siapanya dia, Nat? Lu nitip-nitip tas, nitip-nitip uang, nitip-nitip jam. Nanti satu saat nanti lu nggak bisa balikin, lu ikhlas." Kata si Nadia, kata si Nat ini, bukan Nadia ya namanya ya. Kita ngomongnya Nadia aja lah. Karena si Fitri ini pernah nipu juga, guys. Jadi sahabat-sahabatnya dia kayak Nikita, Kanana yang di Australia, Kak Ayumi ya yang di Paris. Dia pernah menjual tas palsu ke Ayumi ya di Paris. Itu ketahuan dan dirobek di Paris. Itu tas Birkinnya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu segimana jahatnya Fitri, kalian bisa lihat realnya itu Nikita. Kalian tanya deh sama Nikita. Rugi dia. Kalian kan ini ada 700 orang lebih nih. Ya ini yang nonton live. Ini belum nanti masuk ke YouTube. Kalian tanya ke Nikita. Berapa uang yang dia rugi waktu bersama sama Fitri. Tanya itu. Nggak usah tanya-tanya yang lain. Pasti nggak mau dijawab. Ya tanya sama Nikita itu. Karena kan kalian taunya temennya Fitri siapa? Nikita kan, bukan yang lain-lain kan. Kalau misalnya si Amel, si Besan, si itu masih bisa fake. Karena ya rahasianya mereka terlalu banyak sama Fitri. Jadi musuh yang harusnya dibawa sama mati. Karena yang mengenalkan Amel ke si suaminya sekarang, yang punya istri juga, namanya lucu deh. Nikita Maharani Putri gitu kan. Lucu jadinya. Nikita Mirzani. Terus istrinya Dadi, pertamanya namanya Nikita Maharani Putri. Terus sekarang jadi sama Amel. Yang ngenalin Amel sama Dadi itu si Fitri. Jadi Amel berjasa merasa utang budi gitu sama Fitri karena yang ngenalinnya Fitri kan gitu. Makanya mereka sahabat harus ngegali kuburan satu dan yang lainnya. Nah si Kananat ini juga suaminya berbintang gitu kan. Nah ya udah dia percaya gitu. Ya udahlah, gue titip aja. Karena mulutnya Fitri manis kan. Udah nggak apa-apa, di gue aman karena gue kenal ini kenal itu. KPK nggak bakal nyentuh lu, tenang. Gue aja selama ini bisnis, lihat nih gue sampai sukses punya salon, punya PT, punya perumahan, punya rumah di Golep gitu kan, punya rumah di Kaju Park, punya di Napa Park. Tenang say, gue punya kenalan, pokoknya lu aman sama gue, tenang, gak ada yang bakal nyentuh lu. Tapi barang lu kesinian aja lu, takutnya nanti ada rumah lu diperiksa, nanti barang-barang lu dicek, nanti ribet, lu simpen di gua aja, gua jamin nanti gua balikin gitu kan, tapi gua pakai nggak apa-apa ya. Iya, katakan Hanat. Saking percayanya begitu, bestie dong. Kananat bilang, gue sedih nih say, laki gue udah mulai ketemu ani-ani, dia bilang gitu ya, ketemu ani-ani di Bandung. Kata Fitri, jangan takut, nanti gue bawa preman, kita datangin itu perempuan biar meninggalkan itu si Polela. Didatangin guys, si perempuannya itu yang di Bandung ya, si Ece, si Teteh. Lonte teriak lonte guys. Ya kan ani-ani teriak lonte, kau jangan merebut ya suami orang. Lupa Amel juga ngerebut suami orang. Harusnya yang dia labrak temennya sendiri ya, bukan si Teteh itu ya. Lu ya berani-beraninya ngerebut itu, disamperin guys. Terus lakinya itu, lu berani-berani ya gue ceraiin. Si Kanatnya aduh sedih lagi. Fit gimana? Udah lu bercantik diri aja. Dia pergi ke Korea guys, ala-ala gitu ya. Dia ke Korea, operasi kecantikan. Gua kasih lihat fotonya setengah aja, boleh nggak bengapnya? Nggak apa-apa ya kak, aku kasih fotonya setengah aja ya kak. Bengkak guys, ininya tuh, mukanya bengkak. Ya, jadi dia saking percayanya sama si Fitri ini. Ya udahlah Fit, gua udah pasrah lah. Kita ke Korea aja yuk, kita mempercantik diri, siapa tahu ntar suami aku balik lagi ke aku, gitu kan. Balik ke sana lah.
Nggak berapa lama kemudian si Fitri bilang, udah daripada kita jauh-jauh nanti maintenance-nya duit lu masukin aja ke Fit 911. Jadi kalau misalnya nanti mau tarik benang, mau botox atau apa, gue gratis lah. Nanti kalau misalnya lu perlu duit lu balik, nanti gue itu. Tapi kan jadinya duit halal kan. Jadi duit cash dia gepok-gepokan itu masuk ke Fit 911. Jadi kalau kalian tanya kenapa bisnisnya Fitri sampai sekarang ini nggak tutup, karena pencucian uang. Ya, jadi kalau KPK kalian pengen itu, nanti gue kasih bukti transferannya, bukti-bukti penerimaan ini semua tas-tasnya ya, jam tangan juga ada. Kalian boleh minta ke aku, nanti aku langsung. Kalian tag KPK ya. KPK boleh langsung lihat aku, Instagramnya aku, kalian boleh DM aku. List siapa-siapa aja anggota berbintang yang berhubungan sama Fitri, sosialita, dan artis-artis yang mau mencuci uang, aku bisa buktikan rekeningnya dia. Oke, aku ada di sini guys. Makanya aku bisa speak up karena aku udah punya bukti-bukti itu. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau perang itu, kalian harus punya bukti. Jangan cuma asal ngomong aja. Ya, dan ternyata banyak orang sekali yang sakit hati, yang merasa dirugikan, merasa ditipu sama si Fitri ini ya. Fitri Salfitri Sahuteru, gua nama lengkap. Oke? Nah, jadi si Kak Nanat ini sedih, udah operasi terus bernanah guys hidungnya. Nih, kan tadi yang sebelah kiri kan ininya, nih. Nih. Hidungnya bernanah tuh. Kalian lihat nggak? Ini bukan ciluh ya. Ini bukan ciluh ya, ada di sini nih. Lihat nggak? Dia menangis tuh. Beb, aku bernanah. Tuh, lihat nih. Lihat nggak? Ini bukan jerawat ya guys, bernanah. Oke? Aku bernanah, aku gimana? Udah nggak apa-apa, kita ke dukun aja. Mungkin kau diguna-guna sama si cewek Bandung itu, si Teteh, ceno. Jadi ke dukun lah, gudak gidik ke Sukabumi gitu loh guys. Karena ya si Fitri ya mau juga biar si kanan ini nurut kan. Udah duitnya disimpan di si Fitri. Terus dia joinan itu guys. Jadi kan kalian tahu kan ada cafe terbaru. Kita sekalian promosiin ya. Namanya apa? Dion ya. Yang nggak sih? Namanya Dion Cafe. Yaitu ada di Jaksel ya guys. Kalian datang ke sana deh. Coba tanya siapa yang punya. Itu ada mereka say. Joinan. Mereka tiga orang. Siapa aja yang punyanya itu. Salah satunya adalah Kak Amelia. Kak Amelia Sari. Nah nih. Gua namanya benar nggak sih? Ya. Amelia, oh salah. Amelia Indah Sari Natadipura, ya. Terus kakak Nanat ini, ya. Terus sama Fitri Salfitri Sahuteru. Oke. Jadi 3 orang itu berjoin di kopi ini, ya. Jadi dia itu si Kak Nanat ini investasi kopi, ya, ala-ala restoran gitu. Terus menyuci uangnya di Fit 911 sama menyimpankan aset-asetnya di Fitri secara Birkin, ada Birkin Kroko, ada Himalaya juga loh guys. Itu best sih kalau Himalayanya itu paling mahal soalnya kan. Terus ada jam juga dan ada cash juga. Ada cash di si Fitri. Jadi makanya Fitri mentar sekarang domplang sana, domplang sini ke Ivan Gunawan. Nih ya, sekelas Ivan Gunawan aja. Kalian bisa lihat sekelas Ivan Gunawan aja sampai, nah gue kasih lihat aja deh fotonya deh. Gue harus bawa Ivan Gunawan ya, karena kalian kan netizen biasa, orang biasa. Ini artis udah main sama Kemala Maharani gitu yang punya MS Glow, sama Sheila, sama Fitri. Dia bilang gini, Kak boleh dong gelangnya 1 buat aku. Seorang Ivan Gunawan guys, bercanda nggak bercanda, dia pasti punya lebih, ya nggak? Tapi dia sampai terhipnotis atau gimana ya? Apa dia mikirnya si Fitri itu sekaya gimana gitu, 7 turunan nggak habis kayak Naga 9 atau gimana gitu? Seorang Ivan Gunawan meminta, boleh dong 1 gelangnya buat aku. Ivan Gunawan loh guys, Ivan Gunawan. Ya maaf ya Kak Ivan, aku gak kenal kamu, makanya aku itu. Cuma aku mencontohkan ke netizen segimana efeknya Fitri ke orang-orang sosialita gitu kan. Dia teng gitu kan, pakai tas Birkinnya gitu, semua dipakai ya guys. Kita meragakan Fitri ya guys.
Baik, iya. Oh, iya, udah lihat nih tas terbaru aku, ya, udah lihat. Iya, ini aku udah beli loh. Ya, ini gelang-gelangku gitu kan. Berlianku. Ya kan? Sampai sampai orang pada apa? Percaya gitu loh. Padahal itu tas-tas orang, ya. Tas-tas apa? Pencucian uang gitu loh. Ya kan? Aduh, Fitri, ya. Sekarang dia lagi kelepak-kelepak, ketakutan karena KPK pantau. Satu itu ya. Kedua, gue punya bukti-bukti. Gue bisa bongkar. Ketiga, barang-barangnya diminta balik sama Kananat karena udah ketahuan dititip ke si Fitri kan. Secara nggak langsung si Fitri malu, malu. Udah mah pakai barang itu minjem gitu kan, seolah-olah itu ini punya aku loh, tas baru loh, gitu loh, warna krok warna biru loh, aku bawa ke Korea loh, gitu kan. Ternyata punya orang, ternyata uang haram, gitu kan. Ya kan? Aduh, bilang bilang aja Pak, kita flashback yuk, kita kasih lihat tas yang palsunya Fitri yuk. Mana ya, ntar ya. Kita buka tas palsunya Fitri. Sabar ya, say. Nih, aku bisa membuktikan Fitri punya tas palsu ini. Karena, ya inilah, gue nggak usah ngomong deh. Gue langsungnya, apa? Kasih apa sih namanya? Ini dari sahabatnya dia, guys. Si Kariri. Kariri ini udah bersahabatan lama. Gitu. Oke. Ayo oke. Sabar ya, say. Karena ini kita dia mana bentar. Sebentar, sayang. Kita harus lihat dulu. Harus lihat. Kan kalian kalau misalnya ngomong gini harus pakai bukti kan, ya enggak? Kita lihat dulu ya. Ani-ani zaman dulu ya, guys. Nih, ada ani. Namanya kelihatan, Anjong. Tuh. Ini ani-ani nggak sih, guys? Hah? Ini ani zaman mana nih, ani-ani tuh pakai tasnya begini. Kelly begini, ya. Ininya begini, ya kan? Oke. Ya, itu mah nggak begitu kelihatan lah, karena apa? Tes Kelly hitam tuh gampang. Ini nih. Sabar ya. Ngomong orang lonte, emang dia bukan lonte, ya kan? Lucu deh. Kalau bukan lonte, ngomong orang lonte, oke lah. Lah dia lonte, ngomongin orang lonte kan lucu. Kalau kita sesama lonte, gue lonte, lu lonte, oke. Lonte sama lonte berantem gitu lah. Lu bilang orang itu lonte, tapi dia tidak mengakui lonte gitu loh. Kan lucu jadinya. Oke, are you ready? Are you guys ready, guys? Nih ya. Kalian kan 800 orang ini pasti tahu Birkin. Di sini ada nggak warna ini, guys? Birkin ini. Ada nggak Birkin warna ini? Hijau. Hijau kelabu. Waktu aku melakor suami orang. Ada Birkin ijo, ijonya ijo, apa itu? Coba deh, penjual Birkin, ada nggak Birkin kayak begini? Nanya deh, ada nggak Birkin warna hijau begini? Ya, ada Birkin hijau begitu, ada, ya kan? Ya kan? Nih, buktinya Fitri hamil duluan ya sama. Ini kalian tahu nggak siapa artis siapa nih? Hah? Ini Fitri. Ini kawinannya Fitri nih. Hamil duluan. Ini tahu nggak siapa? Pemi Permatasari, sayang. Pemi Permatasari. Ya. Tuh. Udah. Porpida for life, cina. Ya. Aku hamil duluan. Sudah 3 bulan. Gara-gara pacaran duluan. Gitu kan. Ya. I love you dah pokoknya lah. I love you to the moon, cina. Nih.
kawin teh bunting kening. Tuh ya guys. Porfida cenah. Tapi Hamidun. Ya. Aku kasih lihat bukti Amel juga ya guys. Jadi kalian sekali gue babat, kalian udah ngerti semua ya. Nih. Ini Bapak Dadi, suami sah dari Amelia. Enggak suami sah sih. Ya udah sekarang udah suami sah lah. Dari Amelia Nata di Koco ya. Amelia apa namanya tadi? Amelia Indah Sari Nata Depura. Nah, Tempura kali ya namanya, lupa gua. Ya. Ini Ibu Nikita Maharani Putri, ini anak keduanya yang sekarang lagi di brainwash sama ibu tirinya, si Amelia, biar menjauhi ibu kandungnya. Jadi ini keluarga biasa. Sabar dulu, ini dulu ya. Ini keluarga biasa, tidak kaya, tidak apa, tapi karena si Amelia ini cinta dan sudah bunting sama ini, jadi dia mendukuni si bapak ini supaya menjauhi istri pertamanya dan anak-anaknya di brainwash, oke? Ingat, lihat nih, ini istri pertamanya, istri saya masih hidup, ya. Masih kalau misalnya berantem juga ini, oke ya? Slide kedua, pang pingpung, ya, menggendut. Amelia Nata Depura Coco, ya, Tempura, oke? Oh, kalau gue ngomong tuh gue nggak takut karena fakta nyata dan real, terus ada bukti. Oke? Jadi sebelum orang ngomong, oh begini begitu, buktinya dulu tunjukin. Jangan ngoceh doang, oke? Jadi begitu ya guys. Kalau kalian kenal KPK yang merasa rakyat-rakyat jelata yang pernah dihina sama Fitri Sahuteru sama orang-orang, mereka itu makan uang haram, uang kalian juga, uang perpajakan, ya. Oke. Begitu, jadi nggak usah menter-menter deh kalau misalnya cuman uang haram, uang pencucian gitu, nggak usah menter-menter deh ya. Nanti kan ujung-ujung kebongkar. Kalau gue nggak bongkar di sini, gue lonte ya. Jadi kalau misalnya lu menghina gue bencong emang, gue lonte emang, terus masalah buat lo gitu kan. Oke? Gue lagi mikir mana duit perlontean gue. Aman ke? Oh aman, duit perlontean aman. Kita kasih tunjuk dulu ya. Duit perlontean aman, masih ada di sini. Belum ada tuyul yang ngambil ya. Hermes gue asli say. Nih, resi gue sampai ada tanda tangan gue ya. Nih, Hermes asli itu pasti ada notanya. Belinya di mana? Di Hyatt. Tanggalnya berapa ya? Tanggal berapa nih? 2021. Inilah nama gua Yoke Hargono, nggak ada lagi. Belanja totalnya 100 juta pakai Mastercard, tanda tangan gue. Oke, ya. Kalau barang palsu nggak ada notanya, ya. Nggak ada itunya, tapi ya bisa aja sih bilang bisa minta resi baru, bisa sih. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong sesuatu itu harus fakta nyata dan real dan ada bukti-buktinya, jangan cuma asal ngoceh aja, say. Jadi kan sekarang lu tahu kan, mereka ini bersahabatan, menter-menter, sosialita gitu. Oh, arisan. Ternyata pencucian uang semua ya. Jadi camkan ini. Semua orang yang berdekatan sama Fitri akan aku bongkar. Siapapun lu. Pasti ujung-ujungnya antara lu mau cuci uang sama Fitri. Ya, inget ya Fitri ya. Lu pernah ngancem gua mau bunuh gue. Ada laporan polisi gua sekarang ancam semua orang yang berkenalan sama Fitri Sahuteru ya, akan gue bongkar satu-satu. Ini baru gue bongkar satu ya, Kananat ya. Ya. Oke? Satu-satu yang owner skincare yang sekarang mau deket-deket dia atau siapa, gue bongkar satu-satu. Ya. Nah, buka dulu, baca komen deh. Komennya di mana? Komennya di mana dong, di mana? Kok panas ya guys? Apa aku diguna-guna? Guna-guna. Aku punya lagu cabe-cabean ya. Waktu itu aku jadi dia ya. Sabar. Kok nggak ada yang ngetik sih? Hantu. Yang nonton gue tuyul. Hantu.
Hantu yang nonton gue, hantu. Halo Kak Uzi, apa kabar dirimu? Kangen deh. Kak Uzi ini kemana aja sih? Sibuk deh. Sibuk mulu ya Kak Uzi deh. Mentang-mentang baru beli rumah. Lagi mandorin rumah ya? Ada gak sih yang cabe-cabean? Orang bilang cewek kampungan. Bukan story ya, berarti post. Femi juga pelakor sama. Cuman ya udahlah, kita fokus ke Fitrinya kan, jangan ke Feminya ya kan. Ngakak banget pas meragain pakai itu paling best. Paling best. Kita puterin dulu, mana nggak ada ini cabe-cabean. Oh ini dulu. Sama 2 orang pelakor ya. Emang menggila. Ya insya Allah aku bukan pelakor. Ya aku menjadi pelakor. Sama 2 orang pelakor ya. Mana ada pelakor mengaku sih sayang. Lucu deh sayang ini deh. Oh cabe-cabean. Mana yang Amel ya? Gue gergetan juga sih, Amel pernah ngomong gue sampah, makanya gue jijik. Sampah. Oh ini nih, gue ada. Ini Amel. Ini Fitri, ini gue. Udah kan dikitanya gak usah dilihat lah ya. Mana sih? Bodoh deh. Jadi ini ada di archive ya guys. Mana yang ada Amelnya? Oh ini nih si Amel nih, Gue udah pernah peradoin si Amel. Menter kan? Aslinya nggak ada biaya. Nih Amel. Nih Amel. Ini Fitri. Ini Nikita. Aslinya nggak ada biaya. Jadi aku udah berantem sama mereka itu udah lama ya. Aku udah lama ya berantem sama mereka. Cuma kan kalian tuh nggak percaya aku karena ya aku siapa sih? Aku bukan siapa-siapa. Aku juga bukan orang kaya. Aku juga bukan sosialita. Aku juga bukan selebgram. Cuma kan aku berawal dari nih ya guys. Buat kalian yang tahu kenapa aku berantem sama Nikita itu karena Fitri nih ya. Kalau misalnya kalian lihat chattingan aku pertama kali sama Nikita. Nih, gue bongkar lagi ya. Karena kan tadi nggak kelihatan kan. Ya. Nih, ini Nikita. Kalian bisa cross check nomornya. Sama segala macam ya. Ini Nikita. Nih. Udah ganti nomornya apa? Si Demplon. Nih, nomornya ya. Oke. Nih. Cinta. Tuh, baik banget. 2020 tuh masih baik. Ya. Cinta, busy, iya maaf, dia bilang gitu ya. Tuh. Embercin, gimana Amrik? Aman, dia bilang aman kak. Udah di Jakarta, gitu kan. Jadi aku sama dia tuh, sama Niki tuh baik dulunya ya. Pernah deket. Aku tuh sama Niki. Tuh. Tuh, dia sampai minta sponsor, ya. Mau apa? Tiba-tiba gue ada video ini. Mana dari Dea? Ada video pengancaman, kan anjing. Siapa yang mengancam? Ya itulah. Si Dajjal itu, si Fitri. Gue gak pernah kenal sama si Fitri. Gak pernah tahu juga. Tiba-tiba ini. Nih ya, nih kalian bisa lihat. Ini Dea ya guys. Nih. Ini nomornya Dea. Saya bilang, kamu merugikan waktu saya dan uang saya. Saya cuma mau barang ini habis. Karena kan gue skincare kan. Dibalikin gak boleh. Dijual gak boleh. Maunya apa? Tiba-tiba Fitri. Tiba-tiba Fitri yang
yang ngancem gue. Tiba-tiba Fitri kayak yang, iya lu di Amerika bakal gue perkarain. Jago. Lu salah orang. Lu ngajak berantem sama gue berarti lu ada sesuatu, ya. Lu gue bukan orang yang takut sama siapapun, ya. Dia ngajak berantem orang yang salah. Oke, itu aja dulu. Mana si video si Fitri sih? Udahlah ya, kalian udah tau lah ya yang dia ngancem-ngancem lah ya. Jijik nggak sih? Job ya, kan nggak ada job ya. Mending lo ambil kacak di rumah, ya. Gua aja nggak ada job aja masih bisa hura-hura. Nih. Coba bayangin. Sebar-bar ini kalau dia sama si Fitri kan. Job apa? Terus yang nggak ada job, aku bingung. Aku anak-anak tuh netizen suka pukul rata. Nggak ada job di TV. Lah terus kalau gua nggak ada di TV emang kenapa? Masalahnya apa buat lo? Tuh, sebagai teman yang baik harusnya bilang, udahlah Nick, lu kan kaya, lu ada duit, lu udah jadi artis terkenal. Udah, ngapain lu harus begini? Kita sebagai teman harus jadi orang yang positif kan? Ini hantunya di sini, say, hantunya. Jadi kalian mau nanya, kan kenapa sih si Nikita sama Fitri musuhan? Karena yang toksiknya itu Fitri Salhuteru, sayang. Ya. Tuh. Kalian boleh tag nama siapa aja. Karena ini aku nggak bakal diem ya. Semua orang yang foto, semua orang yang deket sama Fitri, tahu nggak tahu akan gue bongkar satu-satu. Karena pasti lu ada kebusukannya. Lu minta Fitri untuk apa sayang? Lu berteman sama Fitri buat apa? Untuk mencuci uang kan? Nanti gue bongkar. Ntar gue mau DM KPK ya. Begitu. Jadi Kananat ini udah apa? Udah benci, udah kesel gitu loh. Oke. Dia dipecat sama NM kenapa? Karena dia berdua muka memberi info ke si Fitri. Jadi ketahuan bahwa satu, job-jobnya Nikita itu pernah diambil uangnya pure sama Dea, dan kedua dia tahu bahwa si Dea ini kasih info ke si Fitri, jadi dia nggak suka gitu. Lu kalau loyal ke gua aja, nggak usah ke si Nikita, nggak usah ke si Fitri gitu loh. Nggak ngerti. Owner skincare Saposi yang deket sama Nepos kan sekarang siapa? Ya udahlah, ada Moreskim kan, itu juga pasti pencucian uang deh. Semua orang yang dekat sama Fitri lagi dideketin untuk pencucian uang. Karena Fitri kenapa? Dia kalah nih ya, ada videonya. Ini keluar dari mulutnya Fitri sendiri ya guys. Nih. Untuk Mail seorang, jangan gubris sampah-sampah, apalagi sampah yang sudah jauh-jauh ada di Amerika yang udah membuat dirinya menjadi sampah juga. Insya Allah ini akan pernah menistakan diri aku menjadi pelakor. Kalau cari informasi yang benar, tidak ada tampang seperti ini pelakor Mail. Foto-foto itu adalah kenangan terindah kami di Facebook saat kami mulai pacaran. Jadi jangan gubris. Tetap aku Fitri Salhuteru tidak akan pernah punya aib, insya Allah, yang memalukan untuk diri sendiri, apalagi Larem lagi. apalagi musim Covid tidak ada artinya dibanding apa yang aku punya Mail. Tidak ada perceraian yang baik-baik aja, tetapi itu wajar, semua terjadi di perceraian. Jadi Mail, kalau mereka meributkan harta gono gini segala masih cuci, tidak ada artinya dengan apa yang kami punya sekarang dan saat itu. Biarkan saja, sampah memang ukurannya seperti itu. Sampah. Nih, kan dia bilang harta gono gini. Nih, gue kasih lihat harta gono gini yang dia bilang sama istri. Aku, kamu harus tinggalkan semua. Tinggalin apa aja? Tinggalin semua, maksudnya apa yang dia punya dengan pasangannya yang pertama. Kamu harus tinggalin semua, istilahnya kamu harus bawa koper aja dari kota kamu, dan kamu harus memulai lagi dari nol. Oke. Paham nggak? Jadi aku ini lillahi ta'ala nih. Saat itu aku bilang kalau kamu memang benar-benar
serius sama aku nggak bisa pacaran jarak jauh. Ya kan? Sampai ke mesin kopi loh guys. Dia minta loh. Mana ada nggak ya? Untuk Mail seorang, jangan gubris sampah-sampah, Udah lah apalagi ya. sampah Pokoknya. yang Oh itunya. Kalian mau lihat kan apa harta goni gini aja. Harta gono gini yang dia rampas dari istri pertamanya. Cirina nih gue kasih lihat. Gue mah baik banget sama kalian. Sebaik-baiknya ya kan. Mana? Nih ya. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ya. Mod Alphard punya Cirina. Mesin kopi diminta. Adalah harta gono gini penggugat dan tergugat. Menetapkan pembagian harta gono gini sebagaimana disebutkan. Tuh ya. Jadi yang dia bilang ke orang si siapa Jessica Iskandar ini semua diminta sayang. Dari mesin kopi aja dia minta sayang. Mesin kopi sama Toyota Alphard tuh minta sama Cirina. Ya, Rina Nurjaya ini adalah istri pertamanya Cencen. Dan sekarang menang guys. Karena terbukti bahwa si Fitri ini membayar. Nah, biar dulu dikit dah ya. Karena nggak pakai makeup. Nanti kalau di YouTube seenggaknya ada cantik dikit gitu ya. Ya jelek juga. Jelek kalau jelek sekalian. Kita sekarang bercanda ya guys. Jadi terbukti bahwa si Fitri ini gila-gila harta, gila-gila duit gitu loh. Oke? Balik lagi ke cantik. Nanti di YouTube gue jelek banget gitu kan. Udah jelek-jelekin tapi dijelekin lagi gitu kan. Ya gue tahu gue bencong, tapi jangan gitu juga gitu loh. Coba aja yang berani deket gue bongkar semua. Yuk, coba berani deket gitu ya. Gue bongkar deh. Ya. Udah begitu ya guys, puas kau. Tag aja Fitri Sauteru, nggak takut gue. Paling ntar ujung-ujungnya di blok. Lanjut saya udah biar dulu lah, kasih napas dulu lah. Ya. Jadi kalian tahu ya, orang yang berdurhaka sama ibu kandung, orang yang jahat sama orang, pasti ini karmanya. Aku berantem sama dia udah lama gitu kan. Sekarang aja kalian baru dengerin. Sekarang aja baru kalian bisa lihat apa yang terjadi gitu kan sama Nikita, sama orang-orang gitu yang di sekitarnya dia. Oke? Begitu, udah dulu ya, say. Ya. Shannon siapa cek? Aku nggak tahu. Kayaknya dia tuh salah satu korbannya Fitri deh. Kalau yang tahu Shannon, nanti DM aku ya. Nanti aku tanya cerita dari dia. Soalnya aku tidak mau berasumsi dari apapun dari Shannon. Shannon apa tadi? Yang lagi diserang-serang sama. Tapi lucunya ya kalau misalnya Fitri ini pengen nyerang Shannon pakai akun palsu. Dia nggak berani pakai akun asli, aneh. Jadi nanti kalau misalnya kalian kenal Shannon boleh DM aku ya. Nanti aku cari tahu apa cerita sebenarnya. Pasti Fitri ini lagi ngegertak aja kayak ke gua dulu gitu kan. Olah-olah begini. Tapi gue gak tahu ceritanya gimana. Oke? Begitu ya guys. Ya gitu amat dia cari uangnya yang menipu Bapak Jerry. Menipu Kak Puji. Kak Puji aja adiknya sendiri ditipu. Nggak usah jauh-jauh orang lain deh Kak Puji. Kak Puji aja ditipu sama kakak sendiri. Ala-alanya bikin MOU. Yuk kita bisnis join bareng yuk. Kita ada pengadaan jalan di Sukabumi, lu bagian bawah, aku bagian atas, terus almarhum Denny bagian tengah, yang paling ya pokoknya gitulah ya, gua nggak tahu bagian-bagiannya. Yuk nanti cuannya nanti bagi 3, nama pakai PT aku aja. Nanti kan kalau selesai kan nanti kita kan satu keluarga, nanti bagi hasilnya bareng-bareng gitu. Bagi itu ujung-ujungnya duitnya kan dia makan sama Fitri juga. Nggak usah jauh-jauh deh Kak Puji, lupa ingatan apa? Hah? Udah keluar berapa miliar tuh? Kauzi udah keluar berapa miliar tuh pengadaan jalanan di Sukabumi, ya kan? Chevron. Jangan asal-asal lupa deh Kauzi deh.
Kasihan kan sampai almarhum Denny, anak-anaknya sama istrinya yang ditinggalin bapaknya, itu hartanya diambil semua kan. Villanya itu sebenarnya villa bersama kan, yang bikin tuh almarhum Denny kan. Siapa yang ngerebut? Siapa yang ngerebut? Nggak usah main, jangan lupa deh Kak Uzi. Ntar aku bongkar-bongkar yang lebih serem, nanti netizen kaget. Udah, kita fokus dulu deh. Jadi Renzo itu anak Cenjen bukan ya? Setahu aku bukan sih. Setahu aku itu anaknya bintang-bintang juga. Gitu loh. Ya. Jadi udah seru barbarnya. Barbarkuy. Tower bagian gua mana? Oh iya bener ya. Katanya kan tower mau itu juga kan. Mau kerja bareng. Jadi Kak Uzi sama Fitri ini emang dasarnya dia itu sih kontraktor. Cuman kan Fitri yang ngelobi-lobi orang gitu. Apa datang ke orang itu ya pekerjaannya gini. Yang ngerjainnya Kak Uzi sama almarhum Denny guys. Jadi mereka itu saudara satu kandung. Kalau almarhum Denny itu satu bapak sama satu ibu ya. Kalau Kak Uzi itu cuma satu ibu doang, beda bapak. Oke. Jadi kalau kalian pengen tahu sahabat paling deketnya Fitri Sahuteru adalah Kak Uzi Ibrahim yang sekarang lagi merintis ya karena ditipu sama kakaknya sendiri. Jadi korban-korbannya itu bukan teman-temannya aja, ibu kandungnya ya, almarhum Denny kakak kandung ya, adiknya Kak Uzi, sekarang teman-temannya Ban Natasha juga Bananat juga itu apa